Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rahmah dengan NIM 211210126 dari kelas PAI 4D akan mempresentasikan tugas pengembangan kurikulum dengan tema pengembangan komponen isi, materi, bahan ajar dalam kurikulum. Langsung saja kita akan membahas subtema yang pertama, yakni tentang pengertian materi, isi, bahan ajar dalam kurikulum. Materi kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dan kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran itu disebut isi dari kurikulum. Isi atau bahan tersebut disusun dalam program pendidikan berdasarkan jenis dan jenjang sekolah, kemudian dikemas dalam berbagai bidang studi yang kemudian dijabarkan dalam pokok dan bahan pengajaran dalam berbagai bentuknya. Jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran itu ada 5. Yang pertama fakta, kedua konsep, ketiga prinsip, keempat prosedur, dan kelima sikap nilai. Subtema yang ketiga yakni tentang kedalaman dan keluasan materi. Apa sih yang dimaksud dengan kedalaman materi? Kedalaman materi adalah menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Lalu, adapun keluasan berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Yang pertama ada pendekatan prosedural dan yang kedua ada pendekatan hierarkis. Pendekatan prosedural adalah pembelajaran di mana pembelajaran yang dilakukan secara prosedural menggambarkan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya materi pembelajaran menyusun rancangan percobaan fermentasi nata de coco. Kalau sudah ada kata-kata menyusun berarti itu sudah pasti prosedural. Lalu ada pendekatan hierarkis. Apa sih pendekatan hierarkis itu? Ialah menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Pembahasan yang terakhir adalah tentang langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Di antaranya yang pertama, materi dipilih berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, materi dipilih karena berguna bagi penguasaan suatu disiplin ilmu. Yang ketiga, materi dipilih karena dianggap bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Yang keempat, materi dipilih karena sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Demikianlah pemaparan materi mengenai pengembangan materi isi atau bahan ajar dalam kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.